nggak tahu juga, mungkin takdirnya kali ya. Terus karena begitu sampai di Bandung itu rasanya nggak langsung senang di tempat di kota itu nggak. Saya sholat dulu kan, saya istirahat. Udah lah, akhirnya saya lepas apa yang di Mataram itu. Saya waktu itu ketemu, saya udah tua banget, saya pikir dia udah mungkin 70 tahunan kali, orang Filipina gitu kan. Terus saya bilang, kok masih kerja di sini? Terus dia bilang, oh iya karena saya kan masih butuh duit. Saya bilang gitu. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ashifa Talk. Masih bersama saya Ridwan Jelani. Hari ini telah hadir di tengah-tengah kita ada Mbak Nasrah. Kebetulan beliau adalah rekan saya ya di beberapa tempat kerja. Waktu dulu sempat kerja di department store, sempat kerja di Amazon. Sekarang ternyata masih satu rekan juga di perusahaan sama tapi beda gedungnya. Mari kita sambut Mbak Nasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Nas? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Hari ini mau investigasi nih perjalanan Mbak Nas dari Indonesia sampai ke Amerika, boleh ya? Iya. Dulu awal kesini tahun berapa Mbak Nas? Tahun 2005 awal ya? 2005 awal. 2005 awal kan, suami kan 2004. Kalau nggak salah Oktober ya apa November gitu kesini. Terus berapa bulan kemudian kan nyusul gitu. Gitu. Waktu di Indonesia saya dengar kan dari Makassar ya. Iya. Itu gimana tuh bisa apa, karena ada tuh perjalanannya ke Bandung, ke tanah Jawa gitu, dan terus ke Amerika. Itu gimana tuh awalnya tuh? Saya kan kuliah dulu, kan kuliah di Unhas ya, di Mechanical Engineer ya, teknik mesin gitu. Tahun 88, selesai tahun 93. Setelah itu kan ya zaman itu kan memang kalau misalnya untuk pekerjaan alumni teknik mesin itu rata-rata kan di Pulau Jawa ya. Waktu itu belum kan kalau di Sulawesi apa di Indonesia Timur apa itu kan masih belum terlalu berkembang, belum maksudnya untuk lapangan kerja di bidang teknologi itu kan manufaktur apa segala kan biasanya terpusat di Pulau Jawa gitu. Industrinya belum terlalu banyak. Ya kalau sekarang kan mungkin udah beda lagi ya. Jadi ya udah, hampir semua kayak teman-teman saya itu setelah selesai kuliah biasanya cari kerjanya di Jakarta atau di Bandung. Merantau. Iya, merantau lah gitu istilahnya. Nah, terus lulus dari Unhas kerja di IPTN dulu ya. Iya. Itu gimana tuh awal ininya? Kok bisa ke IPTN gitu? Kan dulu kan tujuan pertamanya itu kan ke Jakarta ya. Terus yang ngelamar kerja kemana-mana gitu kan ada beberapa lah. Termasuk ke itu di perusahaannya Pak JK itu yang di Bekasi apa namanya, PT Bukaka Teknik Utama. Itu kan dia juga manufaktur ya, dia apa perusahaan konstruksi gitulah. Terus sempat melamar ke situ, terus melamar di PTN. Tapi waktu itu saya pikir yang duluan aja lah. Ternyata alhamdulillah dipanggil di PTN, terus ikut tes segala macam gitu, keterima. Ya udah akhirnya di PTN. Tapi ada preference nggak mau ke, misalnya mau ke Jakarta, mau ke Bandung, atau di mana lagi gitu kotanya, atau ya gimana dapatnya aja gitu? Enggak, saya tuh nggak tahu juga. Saya tuh nggak, kayaknya kalau tempat lain nggak lah. Saya pokoknya kalau nggak Jakarta ya Bandung atau saya juga pernah ada yang lupa saya. Itu Cilegon kan dulu banyak industri kan. Saya sempat juga interview di situ tapi nggak keterima. Bukan, dia perusahaan asing kalau nggak salah namanya apa ya. Saya nggak lupa tapi saya sempat ke sana, tapi waktu itu lagi bukan overlap sih, sambil menunggu IPTN, sambil menunggu yang PT Bukaka itu ya di situ juga ya. Jadi saya tuh ininya maksudnya cari kerjanya itu ya seputar itulah, maksudnya seputar bukan Jabodetabek lah apa istilahnya, pokoknya dari Jakarta, tidak jauh-jauh lah dari Jakarta gitu. Tapi gitu. Dan akhirnya di IPTN. Akhirnya ya di PTN gitu.
nggak tahu juga, mungkin takdirnya kali ya. Terus karena begitu sampai di Bandung itu rasanya nggak langsung senang di tempat di kota itu, nggak. Kayak home gitu. Ya, ya sudah merasa ya mungkin karena pertama cuacanya enak gitu kan. Cuacanya Ya enak, dibanding misalnya Bandung. kayak di Makassar yang panas gitu. Terus ya mungkin karena Oh dulu Bandung gitu, sekarang sih iya, beda. saya ingat sekali itu. Apalagi saya kan dulu tinggalnya di daerah Aiwiligar itu kan, dari Dago. Apa? Banyak pohon atau Masih kayak gunung anu banget rasanya kalau pagi-pagi tuh berangkat kerja. Waduh, masih kabut-kabut. Oh iya, Iya. enak sih. Iya. Itu ceritanya. Terus di IPTN jadi apa Mbak Nas waktu itu kerjanya? Saya waktu itu kan pertama itu kan di PTN itu kan ada namanya job test gitu ya. Jadi kita masuk habis tes yang umum dulu kan banyak tuh yang tes. Habis itu kita masuk di bagian-bagian tertentu untuk dites. Pas saya dites itu kemungkinan memang departemen itu butuh orang kali ya. Karena saya dengar itu departemen baru. Namanya Commercial Aircraft Derivative, itu di divisi engineering gitu ya. Jadi saya ingat sekali kerjaan pertamanya itu mempersiapkan namanya dokumen untuk presentasi, kita sebutnya sebagai technical specification, test spec. Jadi kalau manajer saya atau leader saya mau presentasi ke customer, biasanya mereka saya ingat waktu itu saya kerjain proyek Malaysia, terus Brunei. Jadi Malaysia itu namanya kalau nggak salah proyeknya berhubungan dengan Tentara Udara Malaysia, namanya TUDM. Jadi CN235-220. Ya itu. Terus yang kedua itu yang berhubungan dengan Kerajaan Brunei, nama proyeknya itu RBAF, Royal Brunei Air Force kalau nggak salah. Itu sama, jadi sama pesawatnya sama juga tipenya 235 CN235 220. Bukan militer yang kayak di sini fighter gitu, bukan. Jadi namanya MPA, military bukan military patrol, military transport. Jadi untuk pengangkutan tentara-tentara gitu kali ya. Katanya pernah sempat mau jadi dosen juga. Oh iya, itu tahun 96 ya. Oh, ini di belakang lagi. Belakang lagi itu, tapi waktu itu ada dua sih. Saya pernah udah diterima di Politeknik Negeri yang di Makassar itu, di teknik mesin. Terus itu tadi rasanya tuh malas ninggalin Bandung ya. Jadi udah pikir enggak udah nyaman. Terus habis itu lagi ada lagi ini iseng-iseng lagi kan, daftar lagi di ini teknik mesin di waktu itu baru dibuka teknik mesinnya di Universitas Mataram yang di Lombok. Itu saya udah sempat ke sana malah. Waduh, panas sekali ternyata ada akhirnya. Karena cuaca jadinya ini. Jadi saya tuh terus saya ingat sekali ada teman saya di PTN itu, dia bilang gini, Nasra, kamu pikir-pikir lagi kalau kamu pindah ke sana, kan di sini enak-enak. Akhirnya saya sholat dulu kan, setelah istirahat. Udahlah, akhirnya saya lepas yang di Mataram itu. Sudahlah, saya ngirim surat bahwa saya tidak bisa waktu itu mau dilitsus kan. Kalau jadi dosen itu kan prosesnya panjang juga kan, ada namanya litsus lah, zaman Orba lah, macam-macam itunya. Jadi udah akhirnya saya batal, tetap aja balik lagi di Bandung itu. Terus tadi keluar 2003, terus ke Amerika 2005 awalnya. Tapi suami duluan. Iya 2004 akhir ya, Oktober atau November gitu. Jadi 4 bulan kemudian ya saya nyusul.
Terus gimana kesan-kesannya ke Amerika ini, pertama ke Amerikanya atau ke berapa? Ya pertama kali. Pertama kali. Ya kita kan ke sini tuh waktu itu kan nggak tahu juga kontraknya itu berapa bulan, Oh iya. nggak ngerti kan. Jadi yang penting kalau kata suami ya udah berangkat aja, anggap aja liburan. Liburan. Kalau misalnya tiba-tiba 3 bulan harus di layoff, kita nggak ya datang liburan aja lah. Ya Karena udah. datang sebagai kontraktor ya. Iya kan kontraktornya nggak Kontraktor lebih ini Riskan pemirsa gitu kan. lebih riskan. Jadi Iya. kayak bisa dibatalin kerjasamanya kapan aja. Iya. Jadi bisa kadang nggak ada notification, tiba-tiba udah hari ini kamu selesai gitu. Iya makanya jadi nggak jelas kontraknya itu sampai kapan nggak jelas. Jadi ya udah pasrah aja lah. Kalau memang sudah takdirnya dibalikin ya kita balik. Yang penting datang dulu. Yang penting udah ke Amerika. Tapi ternyata sampai setelah 20 tahun lebih sekarang. Ya, alhamdulillah masih di sini. Dah. Ini berarti apa kan pada ini ya nge-apply green card. Iya tahun saya 2006 itu apply-nya ya. Terus 2007 dapat ya. Kayaknya hampir rata-rata semua dapatnya hampir setahun prosesnya gitu ya. Pas dapat green card tuh masih kontrak tapi kerjanya, atau udah jadi suami ya udah maksudnya? masih kontrak waktu itu Masih kan kontrak. karena yang dari agennya itu kan yang enggak ya kayaknya dari agennya ya yang ngurusin karena jadi permanen itu lupa saya apa 2008 atau 2009 ya permanennya itu. Agak lupa tapi sekitar itulah antara. Jadi setelah green card kan baru bisa jadi permanen kan. Setelah itu. Terus selama di Amerika ini ada ini nggak kasus-kasus kayak kan terutama wanita ya, Islamofobia gitu kan, waktu itu lagi zaman-zamannya belum kayak sekarang open media lah gitu. Jadi orang kan sekarang udah lebih aware ya. Oh Islam tuh ternyata nggak seburuk kayak di berita zaman dulu gitu. Kalau waktu awal-awal ada kisah-kisah itu nggak, Mbak Nas? Enggak tahu ya rasanya enggak di tempat kerja sih enggak rasanya. Ya kita aja yang selalu merasa agak khawatir. Padahal sebetulnya orang-orang di luar tuh kalau menurut saya sih mereka cuek sih kayaknya. Just minding their own terlalu business gitu nggak kali ya. pusing lah dengan itu ya. Cuma ya kadang-kadang sih kalau ya utamanya waktu di Boeing ini ya. Karena kalau di floor itu di manufaktur kan memang sangat-sangat jarang ya. Saya cuma pernah ketemu satu orang pakai hijab tapi ya orang bule kayaknya dia mualaf deh. Assalamualaikum gitu. Satu orang itu. Tapi kalau bapak-bapak itu sering ada yang sapa assalamualaikum sister Iya, gitu. emang agak banyak kalau bapak-bapak. Iya, terus ya udah jadi ya merasa saya punya saudara lagi aja kalau ada yang sapa kayak gitu ya. Ya cuma ya kalau saya itu ya santai aja dari tempat tempat kerja saya itu dari ruangan saya ke downline itu istilahnya ke pesawat itu kan mungkin setengah mile kali ya, lumayan juga jalannya itu. Saya cuek aja kalau pagi-pagi berhijab jalan bawa peralatan ke situ ya, santai aja, maksudnya nggak merasa khawatir, nggak ada juga rasanya kayak gitu, sudah merasa seperti biasa aja gitu ya, nggak khawatir. Waktu kesini kan nggak kerja tuh Mbak Nas. Tapi ada nggak pikiran udah pas setelah dapat green card tuh mau kerja gitu, ya ini aja pengen kerja gitu, atau ada ini lain pengen pursue karir lagi atau apa gitu, ada nggak pikiran buat itu? Iya pastilah karena kan ya usia masih ini ya, maksudnya masih lagi semangatnya untuk kerja ya, cuma kan kita punya anak itu yang ya bukan sebagai halangan maksudnya, tapi kan ada tanggung jawab yang lebih besar first. Ya itu yang diurusin dulu lah. Jadi saya itu kerjanya kan setelah si Afif itu umur 13 ya, setelah dia SMP terus Alia 10 tahun, jadi saya pikir udah cari-cari ini yang part time itu kan. Tahun berapa berarti itu? 2016 ya. 2016. Terus
Ya udah part time, pergi berangkat kerja jam 9, pulang jam 1, jadi semuanya tidak ada yang dilalaikan kan. Habis antara anak sekolah, terus lanjut kerja, pulang kerja, anak-anak udah jemput gitu, udah dijemput dekat bis gitu, udah jadi nggak itu apa namanya, nggak ada yang dilalaikan lah. Anak-anak tidak merasa juga ditinggal gitu. Ya gitu. Dan itu yang kerja pertama di ini ya, di toko dulu ya. Iya, di retail store. Tapi Di senang retail aja store. sih ya. Kayak olahraga aja, apalagi kan kita kerja di di stockroom gitu ya. Ya, yang ngurusin Kalau pagi kan barang-barang. ya, kalau Iya, pagi. pagi ya, ngurusin Mbak Nas yang barang-barang. pagi kan. Yang pagi. Kalau saya ini kebetulan toko itu emang Indonesian Club kayaknya. Karena Manajernya banyak, kan bilang gini, Indonesian Crew katanya. iya, kan Indonesian banyak Crew. orang Indonesianya di situ ya. Ibu-ibu terutama. Kalau laki-laki ini cuma saya doang kayaknya. Pernah di situ juga. Ya sekarang kan udah ada yang manajer juga orang Indonesia di situ, jadi sama itu. Tapi ya senang aja sih, rame-rame jadi kayak arisan lagi aja ibu-ibu di situ. Waktu dulu selalu di stockroom apa pernah ini juga rotasi ke mana? Saya utamanya di stockroom, tapi kalau barangnya udah selesai dan masih ada waktu, Bantu di floor. kadang-kadang bantu-bantuin, tapi ya nggak sering sih, nggak. Kalau barangnya kurang aja, jadi udah selesai baru. Tapi mainly di Di itu stockroom, stockroom. ya, stockroom. Itu sampai beres di Marshall masih di atau Iya, di saya sampai selesai di situ, saya nggak mau memang yang ini, nggak mau yang di kasir. depan-depan. Karena Iya. di situ lebih jelas kerjanya, kan misalnya lebih teratur gitu, istilahnya barang datang beres-beres sudah gitu kan. Kalau misalnya kayak kasir kan nunggu Iya, apa gimana, kadang banyak capek, luntang-lantungnya sibuk. emang. Aduh. Tergantung ini apa customernya banyak nggak pada hari itu. Iya, gitu. jadi inilah akhirnya di situ aja. Ya, Terus kalau saya waktu itu dulu seringnya waktu awal-awal closing. Jadi emang jarang ketemu sih. Iya, Cuman kadang malam ada ya. beberapa kali call in kayak bisa masuk pagi nggak, nge-cover siapa karena nggak masuk gitu Iya. apa. Senang sih kerja kayak gitu. Terus akhirnya ke Amazon kan. Iya, ya Amazon itu kayak penasaran aja kan. Amazon itu kerjanya apa sih, kok kayaknya gampang banget masuknya, begitu ngelamar. Oh, udah masuklah di situ. Oh, ternyata gini. Apa? Oh, ini Nggak ada interview kan waktu itu, tinggal iya, tinggal dipanggil nge-apply, begitu tinggal- drug test selesai kan. Panggil. Terus ya, tapi saya tuh sebetulnya banyak terinspirasi loh dia. Maksudnya tuh senang lihat teknologi di Amerika itu loh. Misalnya bagus sebenarnya ngambil barang terus tiba-tiba ketahuan ini, hanya saya pikir berdasarkan zip code-nya kali ya mereka bikin apa namanya softwarenya itu sehingga Iya. lebih cepat kan, begitu datang terus di-shoot, masukin barangnya terus diangkut, cepat sekali. Saya senang gitu, meskipun kita cuma bagian buruhnya lah, tapi senang aja gitu. Tapi berat loh di Amazon tuh, ada shiftnya kan macam-macam ya, ada yang midnight, ada yang kalau kita yang 5 jam 5 waktu itu ya ngambilnya. Ada juga yang sorean gitu. Cuman kalau yang jam midnight sama jam 5 tuh kan lebih kayak apa, ada barang masuk kita masukin. Iya, jadi masukin. Saya pernah loh itu. Jadi yang malam. yang malam iya itu. pernah ya waktu pertukaran jam itu ya, yang Iya. kita udah nggak ada jam ini, pokoknya semuanya mau Iya, pernah. ke midnight Waduh, gitu. jam berapa gitu. Aduh, capeknya itu benar-benar berpeluh itu keringat karena kan ngangkut barang masuk ke dalam itu berat, satu paket satu hari itu bisa 1.000-2.000 paket per orang gitu ya, itu ngerjainnya kayak itu memang Amazon itu ini ya, jadi pinter juga caranya dia untuk membuat orang kerja keras. Kalau dihitung kan kecepatannya berapa, Iya, ingat benar, kan ada dihitung kecepatannya berapa, habis itu kita dapat poin-poin, Iya. bisa poinnya bisa berupa uang kan. Ya, waktu itu saya ingat, saya bisa sering dapat. ngerjain berapa paket per ini ya, per Dihitung, jam. jadi ada listnya kan, oh ini yang paling cepat, ini paling cepat. Aduh. Kembali lagi di siaran kita. Jadi waktu itu tuh dihitung kan ya, bagusnya teknologinya dihitung, seorang tuh cepatnya berapa per jam ya kalau nggak salah, bisa ngurusin berapa paket gitu. Jadi kalau kita dulu masalahnya semakin kita bagus,
semakin sering ditaruh di situ. Iya, Jadi bukannya kita rotasi, jadi dia bagus di situ ya udah di situ iya, terus terus. paling sering Raihan juga. Saya Kalau ingat itu. ada dulu namanya apa namanya Ribin Stowing atau Iya, Ribin? ribbon, stowing, terus ribbon itu kalau stowing itu kan Yang yang masukin ke yang apa kan bag-bag orangnya itu. dua kan, jadi dia ini Picking itu. ya yang picking dua orang, satu kiri satu kanan, terus ada yang ribbon yang Yang itu masukin kan, ke ini. yang second Ya, itu. ke bag. Tapi terakhir tanggung jawabnya semua udah masih situ kali ya. Saya terakhir itu kan, jadi kita yang ambil Sampai sendiri. beres itu nggak, yang warehouse itu sampai beres apa? Kan akhirnya warehouse-nya mau ditutup kan? Iya. Karena katanya apa mau testing apa gitu, jadi dipindah semua ke yang apa gedung yang besar. Nggak rugi katanya, operational cost-nya terlalu mahal itu. Robotnya kan nggak. Itu emang testing center, jadi kita sebenarnya kelinci percobaan semua di situ. Tapi hebat ya, saya tuh kadang-kadang pikir di Amerika ini teknologinya tuh emang gila ininya ya, nggak kepikiran kan di tempat lain bisa seperti itu. Jeff Bezos itu bisa. Ya, jadi warehouse kita itu dulu kurang lebih semacam apa ya, filter atau sortasi lah. Jadi paket banyak masuk nih untuk berbagai alamat dimasukin ke warehouse kita, terus nanti disortasi sama mereka, disort Iya. per apa sesuai zip code areanya gitu, nanti tinggal dibagi-bagiin ke apa driver untuk dikirim gitu. Jadi sebagai itu aja. Jadi cepat sekali itunya distribusinya kan. Iya itu ini apa bener-bener tuh olahraga setiap hari tuh. Makanya nggak pernah gendut-gendut itu pasti kurus terus. Saya juga sampai sekarang susah, Pak. Saya kalau hitung-hitung itu pagi-pagi berangkat dari parkiran ke ruang kerja itu kan sekitar setengah mile. Jadi terus dari tempat kerjanya ke downline sana ke pesawat juga ya setengah mile. Jadi hitung aja, berarti mungkin sehari itu bisa 2 mile lah. Apa istilahnya, olahraga gratis, muter-muter. Tapi di Amazon tuh ini ya beraneka, ada yang tua, ada yang muda waktu itu ya. Iya. Tapi kasihan juga karena kerjaannya terlalu fisik sebenarnya. Makanya itu saya waktu itu ketemu saya udah tua banget, saya pikir dia udah mungkin 70 tahunan kali, orang Filipina gitu kan. Yang nenek-nenek itu dia yang pendek itu berarti. Ya, saya tuh kenalnya pas di makan siang kan. Bukan makan siang sih, karena kan masih jam di break itu kan, break time, ngobrol-ngobrol gitu. Terus saya bilang, kok masih kerja di sini? Terus dia bilang, oh, iya karena saya kan masih butuh duit. Saya bilang gitu. Terus ya suka ngobrol. Terus saya bilang, saya itu pengen cari kerja yang tidak terlalu begini, maksudnya tidak terlalu capek. Terus ya kamu masih muda, kamu ngambil ini aja, kelas aja, jadi daftar di Boeing atau di mana gitu. Oh, tiba-tiba saya pikir benar juga ini. Terinspirasi. Iya, terinspirasi. Akhirnya pas gitu kan ketemu lagi ada teman, dia ya orang Amerika, tadinya kerja di Boeing terus kena layoff. Waktu itu kan memang Boeing lagi layoff pas banyak COVID kan. Pas COVID itu. Terus dia mekanik juga. Terus pas gitu sempat ngobrol sama dia bilang, oh keterima lagi katanya di Boeing, udah mulai rekrut lagi. Terus dia bilang, kamu daftar aja, karena saya pernah cerita sama dia kalau saya itu sebetulnya waktu di Indonesia pernah kerja di aircraft company gitu kan. Terus saya bilang, ya kamu daftar lagi aja, siapa tahu dipanggil. Ya udah akhirnya iseng-iseng daftar. Dipanggil saya. Maksudnya mau di interview kan. Padahal baru 2 minggu kayaknya saya masukin itu. Pas interview gitu. Itu tahun 2002 awal ya kayaknya. Terus dia bilang gini, kita butuh orang yang minimal setahun pengalamannya gitu kan, di mekanik atau apa gitu. Terus saya bilang, di mana? Saya tanya, kalau di sini kira-kira di mana saya bisa dapat sertifikat gitu. Terus dia bilang itu yang kayak manajer dia bilang, kamu coba ke Edmond Community College, di situ ada namanya Motor Center. Dia itu kerja sama Boeing. Oh, jadi untuk nyiapin. Ya, jadi memang kurikulumnya itu sesuai. Dengan jadi kerja Boeing. Dia juga sebetulnya orang-orang Boeing kadang-kadang di training di situ juga. Gitu. Di training di situ. Jadi ada juga orang Boeing yang kerja di situ untuk jadi instruktur gitu kan. Terus ya saya
mampir karena kan dekat rumah kan di Penfield itu kan, di dekatnya airport. Terus saya dikasih itunya flyernya gitu. Oh ternyata tidak lama juga, jadi sekitar 3 bulan lah. Oh cepat ya 3 bulan Cepat. ya. Jadi 1,5 bulan untuk teori, 1,5 bulan. Hah? Lanjut. 1,5 bulan untuk itunya apa? Praktek. Ya, prakteknya itu ya apa namanya dasar-dasar mekanik lah, misalnya rivet, ngedrill kayak gitu ya. Yang dikerjakan di inilah di shop. Di shop ya. Terus untuk electriciannya saya waktu itu bisa apa namanya itu soldering, terus wire bundle itu kan, kalau kabel itu kan kita nyebutnya wire bundle itu datang dalam gulungan-gulungan itu kan, itu yang harus dikerjakan kan, diraut gitu kan, rautnya kemana itu sudah dilatih di situlah cara masang konektor apa gitu. Jadi udah setelah itu bagusnya lagi di situ itu ada khusus yang membantu kita untuk ngelamar gitu. Jadi dia bantuin bikin CV gitu. Dan ternyata emang begitu belum selesai saya trainingnya udah keterima. Udah iya, ada karena panggilan. karena saya iseng-iseng masukin kan, karena teman saya juga mau udah masukin dari CV yang orang ini yang bantuin di situ kan, yang dibantu sama apa instrukturnya, cara-caranya gini, draftnya gini kan. Itu tapi udah diterima saya begitu di interview. Jadi saya masukin 1 minggu cepat ya, langsung di interview karena mungkin butuh banget ya orang. Terus setelah itu 2 minggu kemudian udah di email lagi congratulations gitu. Oh tapi di Renton diterima di lebih jauh dari rumah. Jadi saya pikir saya harus nyetir 35 mile udah. Akhirnya balas email saya bilang nggak bisa karena ini jauh dari rumah. Terus gitu. Tapi saya sabar-sabar aja nunggu kan. Terus pas kalau nggak salah saya pulang dari Indonesia gitu ya, saya kan liburan waktu itu dulu. Terus Oktober apa September, dapat email lagi di Renton lagi. Saya bilang kok di Renton lagi. Terus akhirnya saya bilang saya sudah diterima dulu di Renton, tapi kalau ada di Everett baru saya mau karena dekat dari rumah gitu kan. 2 minggu kemudian di email lagi, ya udah dapat lah di Everett. Akhirnya jadi bulan Oktober udah dapat di Everett. Terus pas gitu kan saya dapat telepon, saya lagi kerja, saya lagi ke Marshall kan. Terus parkiran itu ada yang nelfon, kok ini nomornya bukan sini ya. Biasanya saya malas angkat, tapi tiba-tiba saya angkat. Terus saya bilang, oh ini dari yang recruiting itu kan. Terus dari recruiter, terus dia bilang gini, kamu mau nggak dipercepat gitu, maksudnya dipercepat masuknya. Kalau kamu mau kita proses cepat. Saya bilang ya oke. Saya bilang as soon as possible. Kalau misalnya mau bulan depan saya ini ya oke. Kalau gitu kamu tunggu aja emailnya untuk drug test apa segala macam itu kan. Terus untuk background check segala kan. Ya udah. Akhirnya dapatlah tanggal 2 Desember itu TMT-nya itu. TMT-nya di Boeing itu 2 Desember 2022. Dan masuk jadi assembler ya. Nama departemennya itu Assembler and Installation System namanya. Jadi senang aja sih kerjanya kan nge-prep part yang buat di pesawat gitu ya kalau iya, salah. jadi saya kan kita di training dulu kan. Saya di trainingnya itu harusnya 8 minggu ya. Tapi saya tuh selalu bersyukur gitu loh, selalu mendapat kemudahan dari Allah itu ya. Karena sebelum sampai 8 minggu, terus saya dipanggil di manajemen gitu kan. Dia bilang kamu hari ini udah selesai trainingnya, jadi minggu depan kamu sudah bisa udah mulai kerja. Saya bilang ini kok saya belum yang ini. Oh ya karena kamu dilihat, jadi CV itu ternyata berpengaruh juga. Dilihat saya karena latar belakangnya mechanical engineer itu kan,
Jadi kamu tidak yang measurement yang ilmu pengukuran itu pasti kamu sudah bisa, jadi nggak di training lagi. Ya udah, akhirnya saya 2 minggu maju kan, maksudnya lebih duluan dari teman yang lain. Teman saya kaget, loh kok kamu sudah terus saya nggak tahu, pokoknya saya terus pasti dapat lagi shift 1 kan, yang tadinya waktu diterima kerja itu dibilang saya shift 2. Terus dapat shift, alhamdulillah saya bilang ya gitu. Terus udah mulai kerja, dapat lagi manajer yang bagus. Dia lihat saya pakai hijab gitu kan, terus bilang oh iya, langsung dia bilang kalau kamu mau sholat ada ruangan di belakang ini, itu ruangan rapat, tapi kalau nggak dipakai kamu bisa sholat di situ, tapi kalau dipakai kamu bisa ke lantai 2. Iya saya bilang. Jadi saya itu merasa ya Allah, jadi semua ada kemudahan gitu ya. Itu jadi enggak. Dan ini juga kayaknya ya, alhamdulillah di Amerika ini kalau menurut saya kadang opportunity-nya lebih banyak ya gitu. Iya. Dan walaupun kita minoritas tapi ya itu masih ada yang respect, ada yang kayak saya juga waktu awal masuk di Boeing tuh manajernya udah aware sama Islam tuh apa. Oh, kita keperluannya perlu sholat gitu. Jadi disediakan tempat. Terus kalau puasa kan waktunya terutama kalau summer ya, itu panjang gitu. Malamnya kurang atau apa, oh kamu nggak apa-apa bisa di rumah dulu 2 jam terus nanti masuk ke kantor, ke office gitu. Jadi alhamdulillahnya sih selama kerja di sini selalu dimudahkan ya untuk masalah agama ya. Nggak in contrast sama cerita-cerita di luar, oh nanti susah sholat gitu. Enggak sih, kalau kata saya sih ya mereka kan juga sudah tahu kan Muslim itu seperti apa, jadi mereka juga nggak mau istilahnya membuat kita susah gitu, dan mencurigai yang enggak lah kan, apalagi kita juga ya mungkin tergantung kita juga kali ya, jadi kita memang harus terbuka juga ke mereka gitu. Saya itu ya ngobrol aja, kalau ada yang nanya gini ya saya jelasin aja gitu kan. Iya, asal kitanya bertanggung jawab sih, kita sholat ya tapi kerja juga harus bagus juga. Iya, itu gitu. yang penting kita jangan sampai di abuse ya si waktu sholatnya gitu. Kita itu harus ini juga gitu, maksudnya menjadi istilahnya ambassador sebagai Muslim gitu ya. Ya sebagai dakwah juga bahwa orang Muslim itu seperti itu. Terus kalau di sana itu ada kayak kegiatan-kegiatan bersama, kayak kan orang situ suka kayak barbecue kayak begitu kan. Ya pasti dia bilang Nasra can you help gitu-gitu kan. Jadi ya biasalah saya siapin segala macam apa. Jadi dia juga respect kan. Jadi dia merasa oh ini dia orang bisalah membantu, dia tidak istrinya tidak menutup diri, tidak bergaul gitu kan, jadi ya gitu. Terus sekarang udah di Boeing ada ini lagi, mau nyoba program apa gitu, kerjaan apa lagi gitu kan, banyak di Boeing tuh kesempatan pindah-pindahnya. Iya pingin aja sih, cuma ya itu lagi ya menunggu aja nih, mudah-mudahan ada ini pertolongan Allah ya. Udah kemarin sempat interview juga, cuma dapat email lagi katanya sekarang untuk di engineering untuk tahun ini nggak ada freeze gitu, nggak ada dulu penerimaan untuk di engineering untuk tahun ini ya. Ya mudah-mudahan ada tahun depan ya, nggak apa-apa entry level atau apa. Nggak sih, saya cuma pingin belajar aja, pingin belajar yang lain gitu ya. Soalnya kalau di mekanik kan istilahnya itu kan banyaknya itu kerjaan kayak hands on gitu ya, kerjaan tangan, terus banyak kayak hafal-hafal regulasi aja. Jadi misalnya kalau kita mau mengencangin baut yang dipakai itu katanya berapa, torsinya berapa gitu-gitu kan, istilahnya itu setahun 2 tahun itu udah istilahnya udah hafal gitu. Jadi nggak ada lagi challenge itu tidak ada tantangan gitu kan. Jadi mulai ini ya kurang seru agak pingin kerja pingin belajar apa lagi gitu kan. Karena emang harus ini ya, harus variasi, kalau enggak mungkin jenuh nanti. Iya kadang-kadang gitu kan. Terus sebetulnya di mekanik juga bisa ini sih naik grade gitu kan. Tapi memang harus ada namanya IRT itu kan ya, employment transfer gitu namanya. Itu kita harus mendaftar, terus kita harus mengikuti beberapa macam training lagi untuk naik pindah bagian dan naik golongan gitu. Karena kan mekanik itu mulai dari golongan 2 kalau nggak salah sampai golongan 12 ya. Itu
makin ke atas itu kan makin keahliannya yang makin tinggi Iya, kan. betul. Jadi itu, jadi tidak mudah juga sebetulnya untuk pindah ke bagian yang lebih tinggi itu kan. Tapi ya sudahlah, saya pikir memang pengen sesuatu yang lebih banyak analisanya gitu ya. Kan karena penasaran, oh ya seperti ini, senang aja sih mau menghitung-hitung gitu. Oke, Mbak Nas, ada pesan-pesan buat pemirsa, terutama yang di Indonesia mungkin seputar kehidupan di sini sama kerja di sini? Ya apa ya? Saya maksudnya sebagai kaum wanita, sebagai emak-emak, apalagi yang Emak-emak. emak-emak, apalagi yang pernah misalnya sekolah di engineering atau di fakultas teknik, itu kesempatan itu selalu ada gitu loh. Yang penting kita tetap berusaha untuk cari-cari peluang. Utamanya yang kebetulan tinggal di Amerika ini kan, jadi ikut suami ikut suami, jangan sampai kerja. Kalau masih ada waktu, ada kesempatan ya dimanfaatkan gitu untuk bekerja gitu. Ya minimal ya bukan sekedar tujuannya untuk cari uang sih, tapi minimal untuk nambah-nambah wawasan aja. Jadi nambah wawasan, bisa berdakwah juga. Ya, ya itu juga sebagiannya. Jadi yang utama itu kita pertama kita orang Indonesia, yang kedua muslimah, berhijab. Dan kalau kita mampu memperlihatkan kan, maksudnya bisa memberikan contoh bahwa orang muslimah itu seperti itu. Maksudnya mereka smart, ya istilahnya kayak gitu ya. Bisa kerja di engineering, bisa memberikan contoh bahwa perempuan muslimah itu seperti yang digambarkan, bukan digambarkan sebagai orang yang di rumah aja gitu. Kayak harus hanya mengurus keluarga gitu kan. Bisa berkarir juga di luar gitu. Tapi syaratnya keluarga nggak boleh terlantar, maksudnya. Pasti the family comes first. Iya, family. Ya itu ya, saya sih cuma seperti itu aja yang saya bisa sampaikan ya. Oke, kita sudah di akhir acara pemirsa. Terima kasih nih Mbak Nas udah datang, udah ngobrol-ngobrol, sangat menginspirasi ya. Saya juga kebetulan tahu perjalanan beliau gitu karena sempat kerja bareng di beberapa tempat. Untuk pemirsa, semoga ini tontonannya menjadi hal yang positif, bisa mendapatkan hal-hal baru dari percakapan ini, dan semoga kita juga diberkahi dalam kegiatan-kegiatan kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di Asifat Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.